Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi kami akan membahas mengenai peran basis data, model analitis, dan antarmuka pengguna dalam industri kesehatan untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama itu ada Muhammad Nabil Ihsan, kemudian saya sendiri Ahmad Syahid, kemudian yang ketiga Fairuz Suhdi Fidere Salim, kemudian yang keempat itu Aden Lutfi Rusyadi, kemudian yang terakhir itu ada Muhammad Makbulen. Kemudian untuk daftar isi dari PPT kami yaitu yang pertama ada anggota kelompok, kemudian halaman selanjutnya pengenalan SPK dalam industri kesehatan, kemudian yang ketiga itu mengenai peran basis data, model analitis, dan antarmuka pengguna dalam kesehatan. Kemudian halaman selanjutnya itu ada manfaat dan tantangan dari implementasi sistem pendukung keputusan itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baiklah, untuk mengenai penjelasan halaman selanjutnya, saya berikan ke teman saya. Baiklah, untuk pengenalan SPK dalam industri kesehatan, sistem pendukung keputusan atau SPK dalam industri kesehatan membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Di dunia medis, kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat fatal, sehingga penggunaan teknologi untuk meningkatkan ketepatan sangat diperlukan. SPK dalam kesehatan digunakan dalam berbagai aspek, seperti diagnosis penyakit. Di sini SPK membantu dokter menganalisis gejala pasien dan membandingkannya dengan data kasus sebelumnya untuk memberikan kemungkinan diagnosis. Selanjutnya, rekomendasi pengobatan. Berdasarkan data riwayat medis pasien dan efektivitas pengobatan sebelumnya, SPK dapat merekomendasikan perawatan yang paling sesuai. Lalu prediksi penyebaran penyakit. Di sini dalam kasus pandemi, SPK bisa digunakan untuk menganalisis pola penyebaran penyakit dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, manajemen rumah sakit. SPK digunakan untuk mengatur jadwal dokter, mengoptimalkan penggunaan tempat tidur di rumah sakit, dan mengelola stok obat. Dengan adanya SPK, layanan kesehatan menjadi lebih efisien, lebih akurat, dan dapat mengurangi risiko kesalahan medis. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, adapun peran basis data, model analitis, dan antarmuka pengguna dalam kesehatan. Peran basis data dalam kesehatan yang pertama itu ada memastikan semua data pasien tersimpan dengan aman dan dapat diakses saat dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu dapat memudahkan pencatatan riwayat medis. Jadi dokter itu dapat melihat perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Kemudian mendukung sistem rekam medis elektronik agar semua informasi pasien tersedia dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, adapun peran model analitis dalam kesehatan, yang pertama itu dapat mengelola data pasien untuk memberikan rekomendasi, diagnosis, dan pengobatan yang lebih akurat dan baik. Dan yang kedua dapat menganalisis pola penyakit berdasarkan data historis, sehingga dokter bisa mengambil keputusan berdasarkan tren kesehatan yang ada. Dan yang ketiga itu dapat membantu dalam manajemen rumah sakit dengan memprediksi kebutuhan tenaga medis, peralatan, atau jumlah tempat tidur berdasarkan tren pasien. Nah, kemudian ada pun peran antarmuka pengguna dalam kesehatan, yaitu memudahkan tenaga medis dalam mengakses informasi pasien secara cepat melalui dashboard atau aplikasi. Kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik tren kesehatan atau laporan medis otomatis. Dan yang ketiga itu dapat mengoptimalkan komunikasi antara dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan menyediakan sistem yang terintegrasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya.
Manfaat dan tantangan implementasi SPK. Manfaatnya itu yang pertama ialah didiagnosis lebih akurat dan yang kedua efisiensi waktu dan sumber daya. Yang dimana meskipun SPK memberikan banyak manfaat dalam industri kesehatan, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Mengenai tentang manfaat, yang pertama yakni diagnosis yang lebih akurat. Dengan bantuan SPK, dokter dapat mendukung keputusan mereka dengan hasil analisis data medis. Seperti contohnya, sistem AI dapat membantu dalam mendeteksi tumor pada pemindaian MRI dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada pemeriksaan yang manual. Dan juga SPK mempercepat proses analisis data pasien. Dengan begitu, dokter bisa lebih cepat menentukan langkah pengobatan tanpa harus membaca banyak halaman rekam medis ataupun jurnal ilmiah. Selain itu, SPK juga membantu rumah sakit dalam mengelola jadwal dokter, perencanaan stok obat, dan juga pengelolaan ruang ruang perawatan agar lebih optimal. Dan di balik banyaknya manfaat, terdapat pula tantangan SPK dalam kesehatan, yakni yang pertama terdapat keamanan dan privasi data, dan yang kedua ialah ketergantungan pada kualitas data. Tantangan yang pertama ialah keamanan dan privasi data, yang dimana data medis adalah informasi yang sangat sensitif. Jika tidak dilindungi dengan baik, ada risiko kebocoran data pasien yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu sistem keamanan tinggi seperti enkripsi dan kontrol akses ketat dalam penggunaan SPK dalam bidang kesehatan. Jika data pasien yang dimasukkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis SPK bisa salah. Seperti contohnya, jika data rekam medis pasien tidak diperbaharui dengan benar, sistem bisa memberikan rekomendasi obat yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru pasien. Oleh karena itu, perlu ada standar yang ketat dalam pencatatan data medis untuk memastikan SPK bekerja dengan optimal. Dan ini masuk pada tantangan yang kedua, yakni ketergantungan pada kualitas data. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Jadi kesimpulannya adalah SPK memberikan dampak besar dalam industri kesehatan dengan meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi pengobatan. Tantangan seperti privasi data dan validitas informasi tetap diperhatikan. Integrasi dengan teknologi AI dan Big Data akan semakin meningkatkan efektivitas SPK di bidang kesehatan. Terima kasih dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, itu mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.